Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah gelombang optik yang kita lakukan secara virtual. Pada pertemuan ini, kita akan membahas topik pertama, itu tentang osilasi harmonik. Osilasi harmonik ini merupakan dasar yang harus kita pahami dan kita pelajari agar proses pembelajaran atau perkuliahan pemahaman materi untuk materi gelombang optik selanjutnya menjadi lebih mudah, karena osilasi harmonik merupakan dasar dari mata kuliah gelombang optik. Oke, pada bagian pertama ini kita melihat adanya gambar anak dua orang anak yang bergerak atau yang sedang menaiki bandu. Jika bandu ini kita berikan simpangan, dan setelah simpangan gerakan maka dia akan bergerak. Jadi osilasi harmonik itu yang materinya akan mempelajari tentang gerakan, dan pada akhirnya akan sampai ke gelombang. Oke, kita masuk pada materi berikutnya. Ini pada pendahuluan kita melihat ada dua fenomena. Fenomena pertama itu kita melihat ada seorang anak yang sedang menaiki ayunan bandu, di mana gerakan anak ini akan bergerak bolak-balik di sekitar tempat dia bergerak atau di sekitar ayunan bandu, di sekitar titik kesetimbangannya. Dia akan bergerak bolak-balik. Pada gambar kedua, kita melihat ada seorang pemain sepak bola yang sedang menendang bola. Ketika bola itu ditendang, maka bola itu akan muncul dari titik A, disebut A, dan titik terjauh atau titik tak terhingga. Dari fenomena dua gerakan benda ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa gerak benda itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, dalam hal ini gerakan benda di sekitar tempat benda itu bergerak. Ayunan bandu, contoh lain bisa yang suka bermain musik, yaitu senar gitar. Terus yang kedua, gerakan benda menjauh dari tempat awal benda itu bergerak. Seperti apa? Seperti bola yang ditendang, seperti gerakan gelombang laut yang awalnya dari tengah laut akan ke tepi pantai, gitu. Oke. Selanjutnya kita mempelajari apa itu osilasi. Setelah kita memahami tentang gerakan benda dikelompokkan menjadi dua, gerak benda di sekitar dan gerak benda menjauhi tempat benda itu bergerak. Kita akan pelajari apa itu osilasi. Untuk memahami apa itu osilasi, kita akan melihat simulasi berikutnya. Kita akan melihat simulasi berikut. Oke. Nah, itu osilasi. Nah, di sini saya akan memberikan dua simulasi itu tentang pegas dan juga nanti ada bandul, ya. Di sini pegas ini di sini ini merupakan garis normal ketika kita tidak memberikan gangguan. Kita berikan tanda garisnya, itu garis blue, itu ya. Setelah itu kita akan memberikan dia massa atau beban. Oke. Ketika kita berikan beban ini, yang garis hijau itu merupakan simpangan. Nah, simpangan ya. Simpangan. Kita stop dulu. Oke.
kita berikan garis hijau, yang hijau itu adalah simpangan. Ketika ini kita tarik, tentu benda yang pegas ini ingin kembali ke titik keseimbangan. Kita lihat, stop. Oke, kita tarik ulang. Ketika benda ini kita lepaskan, maka ketika pegas atau beban ini tetap di sana, tapi kita lepaskan tarikannya, maka benda ini akan ingin kembali ke posisi semula dengan melintasi titik keseimbangan. Kita lihat, nah, ya, yang kuning itu merupakan gaya pemulih yang ingin membawa benda ke titik semula. Terus dia bergerak sampai pada akhirnya menuju ke titik seimbang. Itu oscilasi, berarti geraknya bolak-balik melewati titik keseimbangan. Gerak bolak-balik dia melalui titik keseimbangan. Itu oscilasi yang terjadi pada pegas. Selanjutnya kita akan melihat oscilasi yang terjadi pada bandul. Ini, bandul ini berada pada titik A. Setelah itu kita yang garis normal ini, garis tegak lurus kita simbolkan dengan garis A. Setelah itu kita tarik garisnya atau kita berikan simpangan sebesar ini garis normal yang ini garis kita simbolkan dengan A atau dia titik normal atau titik keseimbangan. Setelah itu kita tarik, ya. Dalam fisika ini dinamakan, kalau bukan dalam gelombang optik ini dinamakan simpangan atau C. Sebesar simpangan kita berikan sebesar 26, sudutnya sebesar 26. Ya, ketika benda ini kita lepaskan, maka ada daya tarik ingin membalikkan kita gerakan, kita lepaskan, maka benda itu terjadilah gerak balik. Oke, setelah kita lihat ini gimana? Tadi bendanya bergerak dari titik A menuju titik B, menuju titik A, titik C. Dia akan bergerak lagi menuju titik A, menuju titik B, dan selanjutnya B menuju A, menuju C. Geraknya selalu bolak-balik, tetapi melewati titik keseimbangan. Dari simulasi bandul dan juga tadi pegas, kita bisa menyimpulkan apa itu yang dinamakan dengan oscilasi. Oscilasi itu berhubungan dengan gerak yang telah kita peragakan tadi, itu bandul dan juga pendulum. Yang oscilasi itu apa? Gerakan bolak-balik bandul itu dari titik simpangan, yaitu titik B di sini, dia akan menuju titik A, menuju titik C, dan terus selanjutnya seperti itu. Itu namanya oscilasi. Itu juga dengan ada pegas, dari kita tarik dia akan melewati sini titik A, titik B, yang ke atas tadi titik C. Dia akan bergerak menuju dari B menuju A menuju C, dari C menuju A menuju B. Begitu selanjutnya, itu yang dinamakan oscilasi. Sehingga dari simulasi tadi kita dapat menyimpulkan apa itu oscilasi. Oscilasi itu gerak bolak-balik sebuah benda yang selalu menuju ke titik seimbang. Itu oscilasi, itu gerak bolak-balik suatu benda menuju ke titik keseimbangan. Di dalam oscilasi itu ada sifat yang mempengaruhi. Apa saja yang mempengaruhi atau sifat oscilasi itu? Ya, tadi kita lihat di pertama, kita ulangi lagi pada bandul. Bandul ini kita tarik sebesar, sudutnya sebesar 34 derajat Celcius. Apa ini yang kuning? Garis kuning ini merupakan gaya pemulih, gaya tarik sebuah benda untuk menuju ke titik
keseimbangan. Berarti ada gaya pemulih yang dimiliki oleh benda itu. Sifat yang pertama itu adanya gaya pemulih yang menarik atau yang ingin mengembalikan benda itu ke posisi semula. Nah, lihat gaya pemulihnya ya. Ketika dia di sini, gaya pemulihnya arahnya, dia akan berlawanan dengan arah gerak. Arah geraknya, oke, stop. Ketika arah geraknya ke sini, dia gaya pemulihnya ke bawah. Ketika dia bergeraknya ke atas, gaya pemulihnya selalu menuju ke titik setimbang. Ya. Jadi gaya pemulih itu perlawanan dengan arah geraknya. Dia selalu ingin membawa benda itu ke titik setimbang. Coba kita lihat dengan Bandul. Bandul juga dia punya gaya pemulih. Coba kita lihat ya. Nah, ketika dia bergerak ke atas, gaya pemulih yang kuning itu arahnya ke bawah, menuju ke titik. Ketika dia di bawah, dia menuju ke atas gaya pemulih. Jadi gaya pemulih itu dia selalu ingin menuju ke titik seimbang. Gitu. Gaya pemulih itu selalu ingin menuju ke titik seimbang. Apa itu selain gaya pemulih? Apalagi yang mempengaruhi osilasi, yaitu inersia. Apa itu inersia? Inersia itu perubahan simpangan. Perubahan simpangan terhadap satuan waktu yang mana ini. Ketika dia bergerak ke sini dari 32, dia bergerak, akan terjadi perubahan simpangan 29, terus dia bergerak sampai titiknya 0 dan berubah lagi. Itu yang namanya sampai lanjut lagi dia. Itu namanya inersia. Berarti sifat yang mempengaruhi osilasi itu ada dua. Pertama itu gaya pemulih, gaya yang ingin mengembalikan benda itu ke posisi semula. Seterusnya itu adanya inersia, yaitu perubahan simpangan terhadap satuan waktu. Begitu juga dengan Bandul, itu ada gaya pemulih tadi kita lihat ya. Nah itu. Terus ada juga perubahan simpangan. Perubahan simpangan itu gimana? Kita lihat yang hijau itu, yang green itu akan berubah semakin menuju ke titik setimbang, maka besar simpangannya semakin kecil, semakin jauh, dan timbang besar simpangannya semakin jauh. Oke. Dari penjelasan saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan benda itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerak benda di tempat dan juga gerak benda yang menjauh, gerak benda di tempat di sekitar benda itu bergerak. Yang kedua itu gerak benda menjauhi tempat benda awal itu bergerak. Dua itu osilasi. Osilasi itu gerak bolak-balik suatu benda di sekitar benda, gerak bolak-balik menuju titik keseimbangan. Selanjutnya sifat yang mempengaruhi osilasi itu ada dua, ada inersia dan gaya pemulih. Yang ketiga, apa sih pentingnya kita mempelajari osilasi? Osilasi merupakan dasar kita untuk mempelajari gelombang. Osilasi harmonik itu gerak bolak-balik sebuah benda menuju ke titik setimbang yang berubah sesuai dengan perubahan waktu. Itu osilasi. Ya. Oke. Untuk pertemuan kita secara virtual cukup sampai di sini. Nanti materi selanjutnya akan kita lanjutkan lagi untuk memahami apa itu osilasi dan untuk mendalami apa itu osilasi. Saya mengharapkan semua mahasiswa untuk dapat mencari jurnal aplikasi yang berbahasa Inggris ya dalam bentuk aplikasi osilasi harmonik dalam teknologi. Sekian pembelajaran kita yang dilakukan secara virtual. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.